Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja selesai sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan seluruh kementerian dan lembaga. Dan kami diminta untuk mempresentasikan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 itu adalah tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019-2024 sebagaimana yang termuat di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Karena itu target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 itu kita ingin dekatkan pada target yang sudah disusun di dalam kerangka RPJMN 2019 hingga 2024. Dan seperti kita ketahui bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019 hingga 2024 itu menggunakan angka baseline pada tahun 2019. Jadi yang 2020 sampai 2024 dengan demikian kalau kita setarakan, kita data dasarnya adalah baseline 2019. Jadi misalnya saja baseline untuk pertumbuhan ekonomi itu 5% dan di dalam target RPJMN 2024 adalah 6,2 hingga 6,5%. Kemudian tingkat kemiskinan itu 9,41 baseline-nya 2019. Target di 2024 di akhir RPJMN adalah 6 hingga 7%. Sekali lagi ini target dalam RPJMN. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka dari 5,28 kita berharap mencapai 3,6 hingga 4,3%. Rasio Gini yang 0,382 kita harap bisa mencapai setidak-tidaknya 0,374. Sebenarnya standarnya itu 0,36 ke 0,374. Itu di RPJMN. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca dari 24,92% harus dicapai ya, target akhir 2024 itu 27,3. Kemudian nilai tukar petani dari 100,9 menjadi 105 dan nilai tukar nelayan 100,2 hingga 107. Itu baseline-nya. Lalu kita melihat perkembangan terakhir. Capaian yang kita capai pada tahun 2022 misalnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,31. Kita bersyukur angka itu karena angka itu juga angka yang setelah kita didera oleh pandemi. Kemudian tingkat kemiskinan juga pada tahun lalu mencapai angka 9,57 ya. Dan kemudian tingkat pengangguran terbuka di 5,86, rasio Gini di 0,381, indeks pembangunan manusia di 72,91, penurunan emisi gas rumah kaca di 26,87, kemudian nilai tukar petani 107, kemudian nilai tukar nelayan 106. Dari semua capaian ini, hanya penurunan emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang di atas rencana kerja pemerintah tahun 2022. Karena itu pada target 2024, skenario planning yang disusun oleh Bappenas ya,
target pertumbuhan ekonomi adalah 5,3 hingga 5,7. Sekali lagi, bukan asumsi. Kalau kerangka ekonomi makro di Kementerian Keuangan itu mereka menggunakan angka asumsi. Kalau yang disusun oleh kami itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Yang sesuatu dicapai yaitu antara 5,3 hingga 5,7. Tingkat kemiskinan kita berharap bisa ditekan antara 6,5 hingga 7,5. Ini masih tetap di bawah target 2000 RPJMN, ya. Pertumbuhan ekonomi juga di bawah target RPJMN. Tingkat pengangguran terbuka 5 hingga 5,7. Ini juga di bawah target RPJMN. Kemudian rasio Gini itu 0,374, ini juga di bawah target di RPJMN. Indeks pembangunan manusia kita berharap bisa lebih baik, 7 sampai dengan 74, ini pun di bawah dari target RPJMN. Penurunan emisi gas rumah kaca, nah ini yang kita bersyukur, ini ditargetkan 27,27 dan target RPJMN adalah 27,3, sementara pada tahun 2022 kita telah mencapai 26,87. Kemudian nilai tukar petani kita akan hari ini kita telah mencapai 105 hingga 107, target 2024 hingga 108, dan nilai tukar nelayan hingga 110. Jadi itu terkait dengan sasaran pembangunan. Dan kemudian tema tadi yang telah disetujui adalah tema RKP 2024, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu 2024. Itu secara umum yang saya sampaikan, dan tentu di dalam skenario planning yang disusun oleh Bappenas, misalnya apakah pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai 5,3 hingga 5,7. Salah satu sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi. Kita berharap pertumbuhannya bisa sampai dengan 6,2 hingga 7%, atau setidak-tidaknya bisa dilakukan realisasi PMA dan PMDN sekitar 1.450 hingga 1.650 triliun. Kita juga berharap peningkatan produktivitas pada UMKM, ya, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian kami juga menyampaikan tadi sasaran pembangunan per provinsi dengan meng-highlight dari dalam hal ini adalah tingkat kemiskinan yang saat ini terjadi pada beberapa provinsi yang masih cukup besar. Misalnya di Sumatera masih terjadi, di Aceh yang masih di atas rata-rata nasional, kemudian juga Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Alhamdulillah di Kalimantan tingkat kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, sementara di Pulau Jawa masih terjadi di atas rata-rata nasional, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk Bali, NTT, dan NTB yang masih di atas rata-rata nasional adalah NTB dan NTT. Dan di Sulawesi yang masih di atas rata-rata nasional adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sutra. Sementara Maluku di bawah rata-rata nasional, Maluku Utara di bawah rata-rata nasional, Malukunya di atas
rata-rata nasional, demikian juga Papua di atas rata-rata nasional. Kami juga memberikan highlight realisasi dari beberapa target pembangunan yang mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden, terutama untuk isu-isu strategis ya, yang memerlukan intervensi yang sifatnya sangat spesifik, seperti misalnya tingkat kemiskinan yang kita berharap bisa setidak-tidaknya pada tahun 2024 bisa mendekati angka 0% atau 1%, demikian yang di skenario planningkan. Dan untuk mempercepat penurunan strategi kemiskinan ekstrim, tentu ada 3 hal yang kita mesti lakukan. Pertama, intervensi dari pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, peningkatan pendapatannya, dan kemudian kita meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Tadi kami juga sampaikan capaian-capaian di dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam hal ini adalah akses air minum perpipaan, akses terhadap sanitasi aman, kemudian praktik buang air besar yang sembarangan di tempat terbuka yang diharapkan pada akhir RPJMN 0%, dan sekarang masih di angka 5,86, akses rumah layak huni mencapai 60,66%, dan kita berharap pada tahun 2024 bisa mencapai 70%. Kemudian kekumuhan juga bisa mencapai 10.000 hektar dari yang sekarang ada sekitar 8.643 hektar. Dan tadi juga Bapak Presiden mengingatkan kami hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dalam hal ini soal kesehatan, yaitu mengenai penyakit-penyakit yang Indonesia seharusnya sudah bisa melakukan eliminasi. Misalnya kita masih penderita kusta nomor 3 di dunia, TB nomor 2 di dunia, dan kasus malaria masih terjadi, dan pada tahun lalu terjadi 415.140 kasus baru. Kemudian prevalensi stunting yang masih di angka 21,6%, dan imunisasi ya, kita harapkan bisa mencapai 90%. Imunisasi dasar lengkap bayi yang masih 5 sebenarnya sudah bisa sampai 6 sampai 11. Kemudian stunting yang bisa sampai dengan 14%. Tentu ada harapan misalnya di 12 provinsi prioritas dalam hal untuk penurunan stunting. Tadi kami juga mendapatkan berita mengenai di Sulawesi Barat yang relatif masih tinggi, yang angkanya di sekitar memang 32,7%. Di samping itu ada peningkatan pelayanan terhadap penyakit katastrofik. Apa penyakit katastrofik? Itu penyakit-penyakit berat yang tingkat fatality-nya tinggi, sekalipun insidensinya tidak terlalu tinggi. Ada 4 penyakit dengan beban pembiayaan BPJS yang terbesar, yaitu jantung sekitar 10,3 triliun, kanker 3,5 triliun, stroke 2,5 triliun, kemudian gagal ginjal 2,3 triliun. Kanker ini yang terbanyak itu adalah yang diderita oleh perempuan, ya, dan salah satu program misalnya yang diusulkan oleh Bappenas kepada Kementerian Kesehatan, ya, disepakati oleh Kementerian Kesehatan, yaitu membelikan alat untuk mamografi, ya, sehingga ibu-ibu di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang lebih awal. Karena kalau kanker ini masih stadium 1, stadium 2 itu insya Allah masih bisa ditangani, tapi kalau stadium 3 dan stadium 4 amat berat. Dan selain itu kami juga menyampaikan mengenai antisipasi dampak perubahan iklim. Kami menyampaikan bahwa berdasarkan angka ONI, Oceanic Nino Index, itu ada kecenderungan pada tahun depan
terjadi El Nino di mana justru kita kekurangan air. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan pangan, ya, dan produksi padi dan seterusnya. Karena itu diperlukan sebuah perkuatan untuk early warning system, kemudian teknologi modifikasi cuaca dan sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang disampaikan. Tentu yang kami sampaikan tadi belum menggambarkan semuanya, karena berikutnya adalah kami akan menyusun misalnya antara lain dana alokasi khusus DAK, tematiknya seperti apa yang ke depan. Kemudian juga nanti akan dibicarakan secara lebih detail untuk menyusun rincian rencana kegiatan per kementerian dan lembaga, termasuk di mana lokasinya, dan bersama-sama Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggarannya pada tahun 2024. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.